Selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon maaf ini mengganggu sebentar waktunya. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan waktu untuk saya untuk mewawancarai Bapak ini mengenai kasus-kasus yang pernah muncul di sekolah ini nih Pak nih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, baik akan saya sampaikan. Sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan, tentunya banyak menemui hal-hal atau kasus-kasus yang harus kita selesaikan. Kasus-kasus tersebut kan bermacam-macam ya. Ada yang kasusnya itu benar dengan benar, Ya. kemudian ada kasus benar dengan salah. Tapi kita tidak bisa apa istilahnya menyelesaikan kasus tersebut kalau sebelum kita mengidentifikasi permasalahan tersebut. Contoh seperti benar dan benar. Nah, kita kan artinya harus harus berkomunikasi dengan orang tersebut, apakah dia memang benar salah atau yang satu lagi atau memang dia benar. Nah, di sini tentunya sebagai pemimpin harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi kita tidak bisa apa istilahnya menjas bahwa menyalahkan bahwa dia itu salah, bahwa dia itu benar, tetapi kita harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah dia itu memang yang dilakukan itu benar, kemudian juga dia memang itu yang dilakukan juga benar. Nah, di sini kita tidak bisa menjudge kesalahan seorang, tapi kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan seperti itu. Oke, jadi mengidentifikasi kasus terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi antara benar dengan benar, apakah benar dengan salah gitu, seperti itu ya. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang seperti kasus tersebut, memang untuk kasus dilema dan etika itu kan saya akan mempertimbangkan dulu ya, mempertimbangkan kedua hal yang istilahnya sama-sama benar, tapi permasalahan itu kan akan membantu kepada faktor atau pihak mana. Contoh seperti apakah kepentingan perorangan atau banyak orang. Jadi kasus-kasus tersebut kan antara apa tadi yang disampaikan dilema ya, itu kan bisa untuk perorangan atau juga bisa untuk banyak orang. Tapi dalam hal itu kita harus menentukan nilai-nilai kebenaran, kemudian nilai-nilai kesetiaan, dan harus ada rasa adil dan belas kasihan terhadap permasalahan tersebut. Baik Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya tentunya sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, langkah-langkahnya tentunya ya seperti komunikasi lah, komunikasi dengan warga-warga sekolah atau dengan rekan-rekan warga sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, jadi sering berkomunikasi, berkolaborasi ya seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini, Pak? Seperti tadi yang disampaikan, tentunya kita harus memperbanyak komunikasi, kolaborasi dengan rekan sekolah, baik itu dengan guru, dengan pengurus sekolah ataupun dengan orang tua siswa, sehingga permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu bisa diselesaikan di
sekolah tanpa harus diselesaikan di luar sekolah. Intinya itu harus terjalin komunikasi yang baik. Iya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kita masih bisa diselesaikan di lingkungan sekolah sendiri tanpa harus keluar dari ranah sekolah. Tantangannya ya tentunya kita harus apa ya, harus sering-sering berkomunikasi tadi dengan guru, dengan orang tua siswa ataupun dengan komunitas sekolah agar kasus tersebut itu tidak akan muncul ke luar sekolah. Jadi kita harus berkomunikasi dengan tentunya dengan anak lah utamanya, karena kasus-kasus tersebut kan kalau di guru jarang ada permasalahan, tapi kalau di siswa itu akan sering terjadi itu permasalahan, baik itu dia benar dengan benar ataupun kasusnya benar dengan salah. Baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal, schedule seperti itulah untuk menyelesaikan satu kasus, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk penyelesaian kasus di sekolah sebenarnya tidak ada jadwal, tidak ada schedule, harusnya kasus itu disesuaikan dengan artinya disesuaikan dengan situasi dengan kondisi. Apakah kasus ini bisa diselesaikan di hari itu juga, ya? Jadi tidak ada jadwal, tidak ada schedule, harus menyelesaikan kasus tersebut di waktu-waktu yang akan datang. Tapi permasalahan itu atau kasus tersebut bisa diselesaikan pada hari itu juga. Pada hari itu juga jadwal, artinya kasus biar istilahnya biar cepat kasus tersebut bisa diselesaikan. Jadi sesuai dengan kondisi aja. Kondisi sesuai dengan jenis kasusnya ya Pak ya. Mungkin kalau cepat diselesaikan ya lebih baik gitu ya. Tanpa harus tadi itu keluar dari lingkungan sekolah, artinya berhubungan dengan pihak hukum. Iya. Itu kan yang akan memberatkan. Yang penting kasus tersebut sebisa-bisa bisa diselesaikan di sekolah. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kalau untuk hal itu pasti banyak lah, yang membantu, terutama dengan anak-anak guru, sekolah juga ikut adil di dalam atau membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kasus tersebut pertama antara benar dengan benar, tadi yang disampaikan, kemudian benar dengan salah. Tapi intinya yang banyak membantu otomatis guru-guru yang ada di sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika atas semua kasus yang ada di sekolah ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka tentunya kita harus mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan itu kan kita tidak bisa langsung menjudge seseorang bersalah, tetapi kita harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut yang tadi disampaikan, yaitu benar dengan benar, kemudian benar dengan salah. Jadi untuk pembelajaran di kasus tersebut tentunya kita harus benar-benar memahami terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah khususnya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan atas jawaban-jawaban yang bijaksana, yang baik ya. Mudah-mudahan semua pengalaman-pengalaman kasus yang ada di sekolah ini menjadi pembelajaran yang berharga atau menjadi hal positif ke depannya ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Semoga kasus ini tidak terjadi di sekolah kita.
Iya, amin, amin. Terima kasih. Selamat Iya, pagi Bapak. pagi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini Bapak bersedia untuk diwawancarai terkait kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah Bapak, tentunya yang harus diselesaikan dengan pengambilan keputusan secara bijak ya Pak ya. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu kan tentunya ada dilema ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema itu, dilema etika atau bukan moral? Ya, terima kasih. Ya. Bapak akan mencoba menjawab. Jadi kalau kita melihat atau tadi pertanyaan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bukan moral. Itu kalau menurut pemahaman Bapak itu dilihat dari definisi dari dua istilah tersebut. Tadi yang pertama berbicara tentang dilema etika. Dilema itu kan adalah sesuatu kondisi yang menyulitkan, harus mengambil satu keputusan yang dua-duanya sulit ya. Kalau etika itu kan nilai-nilai positif yang dianut oleh masyarakat kita, misalnya norma agama, aturan negara dan sebagainya, dan etika. Kalau bujukan moral atau rayuan moral atau godaan moral adalah dilihat dari katanya, godaan atau rayuan moral adalah paham atau ajaran yang dianut oleh seseorang ya, itu berkaitan dengan hal-hal baik dan buruk. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi dari dua istilah tersebut, kita bisa tarik yang namanya dilema etika. Berarti itu ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit, tetapi harus diambil keputusan atau kebijakan. Sedangkan kalau apa namanya tadi yang kedua istilahnya bujukan moral. Kalau bujukan moral mah itu kan biasanya dihadapkan kepada hal-hal yang buruk ya. Jadi kita sadarkannya kepada aturan yang berlaku di masyarakat atau di sekolah kita. Itu menurut Bapak. Jadi disadarkannya kepada definisi dari dua istilah tersebut. Itu kalau menurut Bapak. Jadi kalau dilema etika itu antara benar dan benar ya Pak Iya, ya. betul. Kemudian kalau bujukan moral itu antara benar dan salah. Iya. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi gini, kalau Bapak akan menyampaikannya berdasarkan kasus yang pernah dialami oleh sekolah ini ya. Yang pertama adalah yang dialami langsung oleh siswa. Jadi kita dulu beberapa tahun yang lalu ada seorang siswa yang sering terlambat datang. Di sisi lain sekolah menerapkan disiplin untuk datang tepat waktu. Tapi ternyata ada seorang siswa yang sering datangnya terlambat. Sudah diperingatkan oleh guru, tetapi masih sering untuk datang terlambat. Sehingga guru tersebut meminta pendapat Bapak dari kepala sekolah. Kita bersuara, berdiskusi dengan guru tersebut, ditanya siswanya, ternyata siswa tersebut terlambat itu memang karena membantu orang tuanya. Orang tuanya itu setiap hari, setiap pagi itu jualan duduk di depan stasiun kereta api. Jadi akhirnya kita visit ya, kunjungan ke rumahnya untuk mensinkronkan antara jawaban anak dan kondisi di rumah. Ternyata betul pagi-pagi itu dia atau malam-malam jam 3 itu dia membantu ibunya beres-beres. Kebetulan punya adik kecil juga kan ya. Sehingga ketika setelah sholat subuh itu dia tidur dulu sebentar, sehingga kesiangan. Sering terjadi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nah, di sisi lain kita ingin menerapkan disiplin kepada anak, tapi di lain pihak juga kita harus memperhatikan nasib anak yang sering terlambat tadi. Akhirnya kita memberikan pemahaman kepada anak yang lain bahwa kalian beruntung ya, sekolah di sini tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di rumah, sehingga datang tepat waktu.
tapi ada teman kalian yang hari ini mungkin belum beruntung, sering datang terlambat karena kondisi seperti itu. Maka kita maklumi teman kita ini kalau datang terlambat, kita harus maklumi karena kondisi seperti itu. Sehingga anak-anak itu tetap disiplin yang lainnya, tetapi kepada anak lain, anak yang satu ini dimaklumi, gitu ya. Sambil kita mencari solusi bagaimana ini supaya anak tersebut betul-betul jangan terlambat lagi. Itu dicarikan solusi dan diskusi dengan orang tuanya sebagainya. Alhamdulillah ya, lambat laun anak tersebut bisa datang tepat waktu. Setelah kita juga meminta pemahaman kepada orang tuanya untuk anak itu dilibatkan dalam pekerjaan itu jangan pada malam hari, tapi sore hari dan sebagainya. Sehingga anak full setelah jam 9-10 itu istirahat. Atau jam 3-nya jangan dibangunkan. Nah, seperti itu yang pernah kita. Baik, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling apa tadi? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi kita yang pertama adalah mencari informasi dulu, informasi kepada anak ya, atau kepada permasalahan tersebut. Siapa nih yang dilibatkan dalam dilema etika tersebut? Apakah siswa atau guru? Kita mencari informasi dulu, tentu dengan berdialog, berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat di situ, siswa atau guru. Setelah itu baru kita berdiskusi dengan guru lain. Kalau berkaitan dengan siswa, kalau berkaitan dengan siswa kita berdiskusi dengan guru kelasnya. Nah, langkah apa yang paling tepat untuk menangani hal tersebut? Nah, itu. Jadi sehingga ketika sudah ketemu, baru kita sampai kepada solusi. Itu. Jadi tetap bermusyawarah, berdiskusi dengan gurunya ya, setelah mencari informasi dengan hal permasalahan di rumah kita tersebut. Jadi mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Jadi sumbernya di mana ini masalah tersebut itu. Betul ya. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya nih Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Tantangan yang paling sulit gitu ya. Itu kadang-kadang kita memahamkan kepada orang tua gitu ya. Kalau misalkan berkaitan dengan siswa yang tadi ya, atau misalkan memberikan, kalau misalkan guru dengan kondisi rumahnya, dengan kondisi lingkungannya gitu ya, maka kita juga itu tadi memahamkan itu cara pandang, menyamakan cara pandang itu tentang permasalahan yang dihadapinya itu dengan guru. Kalau dengan siswa adalah orang tua biasanya ya. Nah, itu. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya itu biasanya berkaitan dengan dilema etika itu, karena dua-duanya bisa bernilai baik ya. Dua-duanya bernilai baik itu harus betul-betul kita mengedepankan untuk siapa nih kepentingannya. Kalau untuk kemajuan sekolah atau kepentingan anak, betul-betul kita harus mengedepankan kepentingan anak. Jangan asal memberikan keputusan sehingga keputusan ini menjadi tidak tepat. Jadi memahamkan aja kepada orang-orang atau kepada orang tua lah kalau berkaitan dengan siswa. Biasanya begitu biasanya. Baik. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal atau semacam schedule tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, karena di sekolah kita ini kan hal dilema etika itu tidak terjadi setiap hari, sehingga itu kasuistis. Kalau ada kasus baru kita langsung selesaikan pada saat itu juga. Ya, tentu dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita jelaskan di awal ya. Nah, jadi tidak mungkin jadwal, jadi kasuistis saja. Iya. Jadi selama ada kasus muncul ya langsung diselesaikan secepat mungkin. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Nah, jadi yang paling berperan ya, yang paling membantu ya kita menjadi percaya diri ketika mengambil langkah itu adalah adanya komunikasi dengan komunitas sekolah. Kemudian ada juga satu pemahaman dengan guru-guru di sekolah ini. Jadi komite, guru, dan orang tua. Itu pihak-pihak yang membantu dan menjelaskan. Ya, baik.
pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Hal yang paling apa tadi? Yang paling Pembelajaran yang didapat. pentingnya komunikasi dengan semua pihak. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Sehingga ketika ada permasalahan di dalam etika bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi komunikasi antara orang tua murid, ya komunitas sekolah, guru, semua personel di sekolah saling berkolaborasi gitu ya dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang baik dan bijaksana. Mudah-mudahan semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak itu dapat menjadi pembelajaran ke depannya yang positif. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.